Halo Cornerstone Members, selamat datang kembali di bagian kedua dari training Superior Service Culture bersama saya, Bayu Pradia Lesmana. Kali ini kita akan lebih fokus membahas mengenai panduan berinteraksi dan berkomunikasi dengan pelanggan sehingga servis yang kita berikan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi mereka. Salah satu bagian dari epic culture yaitu passion. Inti dari passion ialah kita harus bekerja dengan sepenuh hati. Apa artinya? Artinya, dalam bekerja, kita harus menunjukkan semangat, membawa energi yang positif dan menjiwai pekerjaan dengan memahami betul tugas dan peran kita serta menjalankannya dengan ketulusan. Kita perlu ingat bahwa passion yang kita rasakan juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi, jika kita bekerja tanpa gairah dan semangat atau tanpa benar-benar peduli, customer juga bisa merasakannya. Dan hal tersebut bisa berdampak negatif terhadap pengalaman mereka dengan mall kita. Nah, lalu bagaimana cara untuk menunjukkan passion kita dalam melayani customer? Kita bisa menggunakan konsep yang disebut CARE. CARE merupakan singkatan dari courteous atau sopan, attentive atau penuh perhatian, ready to help atau siap membantu, dan empathic atau menunjukkan empati. Yuk kita pelajari lebih lanjut. C dari care adalah courteous yang berarti bersikap formal namun ramah dan menghormati pelanggan. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi courteous diantaranya yaitu: pertama, sambutlah pelanggan dengan hangat dan dengan senyuman. Sambutan yang ramah dapat membuat perbedaan besar dalam cara pelanggan merasakan pengalaman berbelanja mereka. Kedua, dengarkan secara aktif. Saat pelanggan berbicara, pastikan kita memberikan perhatian penuh dan secara aktif mendengarkan apa yang mereka katakan. Ketiga, gunakan juga bahasa dan etiket yang tepat. Bicaralah dengan jelas dan gunakan bahasa dan tata krama yang baik saat berkomunikasi dengan pelanggan. Misalnya, gunakan kata silakan ketika kita hendak mengarahkan customer atau menawarkan sesuatu kepada customer. Seperti, silakan ibu menuju ke arah sana untuk sampai di nursery, atau silakan gunakan plastik ini untuk payungnya ya pak. Gunakan kata mohon atau boleh ketika kita hendak meminta customer untuk melakukan sesuatu. Contohnya, mohon dipersiapkan KTP-nya ya bu, agar bisa kami buatkan membership-nya. Atau, boleh diisi form berikut ya pak, dan tanda tangan di bagian ini. Terakhir, jangan lupa juga untuk mengucapkan terima kasih setelahnya. Apresiasi atau rasa terima kasih perlu kita sampaikan atas dukungan dan kesetiaan pelanggan yang telah memilih mall kita. Selanjutnya, A dari care adalah attentive, yaitu memperhatikan setiap detail dan menunjukkan inisiatif dalam melayani pelanggan. Ada beberapa cara agar kita bisa menjadi lebih atentif. Pertama, yaitu pantau perilaku pelanggan. Amati pelanggan dan cari pola yang dapat membantu Anda memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Contoh, jika ada customer usia lanjut yang masuk ke dalam toilet, kita bisa membantu dengan segera menunjukkan letak toilet dengan kloset duduk atau toilet khusus. Contoh lainnya, jika kita melihat ada customer yang berdiri di samping meja yang kotor di food court, maka kita bisa segera datang dan membersihkannya. Kedua, kita perlu memastikan customer merasa nyaman selama berada di mall. Salah satunya yaitu dengan menjaga kebersihan dan perawatan mall. Mall yang bersih dan terawat dengan baik dapat membuat perbedaan besar dalam bagaimana pelanggan merasakan pengalaman berbelanja mereka. Kita juga perlu menyediakan fasilitas seperti area tempat duduk, tempat pengisian daya, atau wifi gratis. Dan tentunya kita perlu memastikan setiap fasilitas ini mudah diakses oleh pelanggan. Untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, kita juga bisa memilih musik yang tepat, memajang dekorasi dan karya seni, serta mengatur suhu yang nyaman. Ketiga, kita perlu mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Carilah cara untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan dan membuat pengalaman berbelanja mereka lebih nyaman dan menyenangkan. Untuk ini, kita juga dapat memanfaatkan teknologi seperti apps, media sosial, dan chat pelanggan untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mengumpulkan umpan balik. Contohnya, setelah pelanggan meninggalkan mall, kita bisa melakukan tindak lanjut dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan pengalaman yang baik dan menanyakan apakah ada hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan pelayanan di kunjungan berikutnya. Selain itu, melalui umpan balik dari customer,
kita juga bisa mengidentifikasi peluang untuk menawarkan layanan tambahan seperti pembungkusan kado atau bantuan belanja pribadi. Melalui aplikasi atau media sosial, kita juga bisa memberikan informasi promosi dan diskon kepada pelanggan untuk menarik mereka datang ke mall dan berkunjung kembali. Berikutnya ada R dari care, yaitu ready to help atau siap membantu. Agar kita selalu siap sedia dalam melayani customer, pertama-tama kita perlu memiliki pengetahuan dan komitmen untuk membantu mereka. Untuk itu, ketahui tata letak tenan dan lokasi penting lainnya di dalam mall, dan pahami informasi terupdate mengenai layanan serta promosi. Dengan demikian, kita siap untuk menjawab pertanyaan customer dan membantu mereka dengan apapun yang mereka butuhkan. Kedua, kita perlu pastikan bahwa kita mudah dikenali dan didekati. Oleh karena itu, kita harus mengenakan seragam atau label nama dengan rapi dan menjaga postur serta bahasa tubuh yang baik. Ketiga, jangan ragu untuk menawarkan bantuan yang lebih. Contoh, jika kita melihat ada pelanggan yang kesulitan membuka atau melipat stroller, kita bisa menawarkan untuk membantu mereka. Yang terakhir dari care yaitu E atau empatik. Empatik artinya dapat diandalkan dan mampu memberikan rasa aman serta nyaman bagi pelanggan. Beberapa hal yang bisa dilakukan supaya menjadi lebih empatik diantaranya yaitu pertama, cobalah untuk memahami perspektif pelanggan dan akui perasaan mereka. Tunjukkan bahwa Anda memahami dan peduli dengan masalah mereka. Kedua, bersabarlah. Pelanggan mungkin kesal atau frustasi, tidak tahu persis apa yang mereka cari, atau memiliki banyak pertanyaan. Jadi kita perlu bersabar dan meluangkan waktu untuk mendengarkan, menjawab pertanyaan, dan mengatasi masalah mereka. Tunjukkan juga pemahaman terhadap situasi pelanggan, dan akui jika ada hal yang sulit atau membebani. Ketiga, gunakan bahasa dan nada yang tepat saat berkomunikasi dengan pelanggan. Hindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang mungkin tidak dimengerti pelanggan. Keempat, pastikan kita hadir dan berada di tengah-tengah pelanggan. Hindari gangguan seperti memeriksa ponsel atau melakukan banyak tugas. Teruslah berupaya meningkatkan kemampuan empati Anda dengan mencari umpan balik dari pelanggan, serta mengamati dan belajar dari perwakilan layanan pelanggan lainnya. Ketika berkomunikasi dengan customer, ada 3 aspek dasar yang perlu kita perhatikan. Pertama, yaitu verbal atau kata-kata dan kalimat yang kita gunakan. Kedua, yaitu voice atau cara bicara kita. Ketiga, yaitu visual atau penampilan yang terlihat oleh customer ketika berinteraksi dengan kita. Yuk, kita bahas satu persatu. Aspek yang pertama yaitu verbal. Berikut adalah hal-hal yang bisa kita lakukan agar pemilihan kata dan kalimat kita lebih baik. Pertama, gunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Hindari penggunaan jargon yang mungkin tidak dimengerti oleh pelanggan Anda. Kedua, ajukan pertanyaan terbuka untuk memahami kebutuhan pelanggan. Pertanyaan terbuka yaitu pertanyaan yang diawali dengan apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana, sehingga jawabannya bukan sekedar iya dan tidak. Ketiga, ketika harus menolak customer atau menjelaskan layanan yang tidak tersedia, jangan sekedar mengatakan tidak bisa, atau tidak ada. Ucapkan permohonan maaf, ganti kata tidak dengan belum, seperti belum ada atau belum bisa. Kemudian jelaskan apa yang bisa customer lakukan, atau layanan apa yang bisa mereka gunakan sebagai gantinya. Bisa juga tambahkan bahwa hal tersebut akan menjadi masukan kita untuk perbaikan ke depannya. Selain itu, hindari untuk melakukan hal yang bisa membuat customer merasa tidak dihargai dan didengar. Contohnya yaitu memotong customer saat mereka sedang berbicara, menggunakan kalimat yang agresif atau defensif, menyalahkan customer. Aspek yang kedua yaitu voice. Di dalam voice terdapat komponen volume suara, tempo, dan nada, serta artikulasi bicara. Berikut adalah hal-hal yang bisa kita lakukan agar cara bicara kita bisa terdengar lebih enak oleh customer. Pertama, bicaralah dengan volume yang cukup sehingga bisa terdengar jelas oleh customer. Jangan takut untuk sedikit menaikkan volume suara jika memang kondisi di sekitar agak berisik, atau jika customer tampak kesulitan mendengar kita, misalnya karena tertutup masker. Kedua, bicaralah dengan tempo yang tepat, tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat, agar customer dapat menangkap ucapan kita dengan baik.
Jika customer tampak kesulitan memahami kita, bicaralah dengan tempo yang lebih lambat. Ketiga, gunakan nada yang bersemangat dan percaya diri. Bayangkan kita sedang bicara dengan orang yang kita senangi dan hormati, agar customer juga bisa merasakan energi positif kita. Di samping itu, pastikan bahwa kita tidak bicara dengan nada yang tinggi karena hal ini bisa menyinggung customer. Terlalu sering menggunakan kata seperti karena ini membuat kita terdengar tidak siap atau tidak yakin. Terakhir, jangan bergumam. Pastikan pengucapan kita jelas ketika berbicara. Aspek yang ketiga yaitu visual. Aspek ini mencakup segala hal yang dapat dilihat oleh customer ketika berinteraksi dengan kita, mulai dari penampilan, pakaian, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Berikut adalah hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan aspek visual. Pertama, pastikan penampilan kita rapi dan bersih dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kedua, pertahankan kontak mata yang baik ketika bicara dengan customer. Hal ini menunjukkan fokus dan kemauan kita untuk membantu pelanggan. Ketiga, gunakan bahasa tubuh yang tepat. Pastikan kita sepenuhnya menghadap ke arah pelanggan dan gunakan gestur yang sesuai. Misalnya, ketika menunjuk, kita dapat melakukan seperti ini. Ketika menyambut customer, kita dapat melakukan seperti ini. Ketika berterima kasih, kita dapat melakukan seperti ini. Gunakan juga ekspresi wajah yang sesuai, seperti tersenyum dan mengangguk. Hindari menyilangkan tangan atau memalingkan muka, karena hal ini dapat membuat customer merasa tidak dihargai. Hindari tampak gelisah akibat melakukan gerakan yang tidak perlu, seperti memainkan dengan rambut atau pakaian Anda, karena hal ini tidak terlihat profesional. Terakhir, hindari berdiri terlalu dekat dengan pelanggan, karena ini melanggar ruang pribadi mereka dan dapat membuat mereka merasa tidak nyaman. Hal yang tidak kalah pentingnya juga dalam berkomunikasi dengan customer ialah kemampuan kita untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif artinya yaitu memahami sepenuhnya apa yang disampaikan oleh customer, sehingga kita mampu memberikan respons terhadap kebutuhan atau harapan mereka. Untuk bisa mendengarkan secara aktif, ada 5 praktek dasar yang perlu kita terapkan. Pertama, yaitu fokus pada customer sebagai lawan bicara. Hentikan dulu hal lain yang sedang kita lakukan agar customer bisa mendapatkan perhatian penuh dari kita. Kedua, berikan isyarat verbal dan non-verbal bahwa Anda mendengarkan, seperti menjaga kontak mata, mengangguk, dan memberikan respon, seperti dengan "Oh, oke," atau "baik." Ketiga, biarkan customer selesai mengutarakan pikiran dan pendapatnya sebelum menanggapi. Jangan memotong customer. Ingat, tujuan utama kita di sini adalah untuk memahami mereka. Keempat, sampaikan kembali apa yang kita pahami dari yang disampaikan oleh customer. Jangan ragu untuk melakukan klarifikasi atau mengajukan pertanyaan jika ada hal yang belum kita pahami. Jangan sampai kita mengambil kesimpulan atau membuat asumsi yang salah. Kelima, berempatilah dengan perasaan dan sudut pandang customer. Ingat, kita harus sabar dan tidak bersikap menghakimi. Cobalah untuk memahami sudut pandang customer, sekalipun ketika kita tidak sepenuhnya setuju. Hal ini penting agar customer tetap merasa didengar dan dihargai. Nah, demikian panduan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan customer. Komunikasi seringkali dianggap remeh karena merupakan bagian dari keseharian kita. Padahal banyak masalah yang bisa timbul dari kesalahpahaman yang sederhana, dan sebaliknya banyak manfaat yang hadir ketika kita mampu melakukannya dengan tepat. Melalui komunikasi yang baik, kita bisa membangun hubungan yang baik dengan customer. Dan dari hubungan yang baik, lahirlah rasa percaya dan rasa nyaman. Bayangkan jika semua customer merasakan hal tersebut ketika berkunjung ke mall kita, sehingga mereka pun terus datang kembali. Tentunya bisnis kita akan terus berkembang dan semakin produktif. Ketika bisnis kita sehat, kita jugalah yang pastinya akan diuntungkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara untuk menangani customer ketika ada masalah atau komplain. Sampai jumpa di video berikutnya.